Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan modul kimia pada halaman 68 hingga 71, yaitu tentang teori asam dan basa. Teori asam basa di sini yang akan dibahas ada 3. Yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Yang dimaksud dengan asam menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ bila dilarutkan dalam air. Contohnya HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. HCl dikatakan asam karena dapat melepaskan ion hidrogen. Contoh lagi, H2SO4 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 2H+ dan SO4 2-. Jadi H2SO4 dikatakan sebagai asam karena dapat menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida bila dilarutkan dalam air. Contohnya NaOH, ya, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. NaOH dikatakan basa karena dapat melepaskan ion OH-. Contoh yang lainnya, BaOH2 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ba2+ dan 2OH-. Teori asam basa yang kedua adalah menurut Bronsted-Lowry. Yang dimaksud dengan asam adalah zat yang dapat melepaskan proton atau H+. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau H+ dari zat lain, ya. Untuk asam disebut dengan donor proton, sedangkan basa disebut dengan akseptor proton. Contohnya HCl, ini dilarutkan dalam air akan ini mengandung timbangan H3O+ dan Cl-. Nah, manakah yang dimaksud asam? Kita lihat. HCl akan melepaskan hanya diberikan ke H2O, sehingga HCl dikatakan sebagai asam, sedangkan H2O ya dinamakan dengan basa, ya. HCl melepaskan hanya menjadi Cl-. Maka asam setelah melepaskan protonnya dinamakan dengan basa konjugasi. Sedangkan H2O sebagai basa setelah menerima proton H menjadi H3O+ dinamakan dengan asam konjugasi. Contoh yang lainnya misalkan H2SO4, ya, ketika dilarutkan dalam air itu akan mengalami reaksi jadi HSO4- dan H3O+, ya. Kita lihat H2SO4 akan memberikan satu H+-nya kepada H2O. Nah, setelah dia memberikan menjadi H2SO4 menjadi HSO4. H2O menerima H dari H2SO4, setelah menerima menjadi H3O. Jadi H2SO4 yang memberikan H+-nya ini dinamakan dengan asam. Sedangkan H2O yang menerima H+-nya dinamakan dengan basa. Asam ini setelah melepaskan H+-nya maka dinamakan dengan basa konjugasi. Sedangkan basa H2O setelah menerima jadi dinamakan dengan asam konjugasi, atau ini asam
1 basa 1, ini basa 2, asam 2. Selanjutnya, teori asam basa yang ketiga adalah menurut Lewis. Yang dimaksud dengan asam adalah zat yang bertindak sebagai aksitor pasangan elektron bebas dari zat lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan basa adalah zat yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas kepada zat lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Contohnya adalah H+ dan NH3 itu akan menghasilkan NH4+. Kalau digambarkan seperti ini, H+, ini N punya pasangan elektron bebas, jadi ini hanya punya ikatan 3 di sini. Maka yang punya pasangan elektron bebasnya adalah NH3 yang ini, maka dia dikatakan sebagai basa Lewis, sedangkan H+-nya sebagai asamnya. Nanti pasangan elektron bebas dari NH3 akan digunakan oleh H+-nya, sehingga seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah contoh dari asam basa Lewis.